Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Harbone. Bersama saya, Dalil, akan menemani waktu santai kalian dengan membahas dan memberikan informasi tentang aksi tindak kejahatan yang pernah terjadi. Tapi sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe-nya, like videonya, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tuliskan komentar kalian, serta jangan lupa untuk bagikan video ini. Baiklah, saatnya kita masuk dalam tema sulap sudut gelap. Diwarnai tangis dan haru, sebanyak 400 warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, eksploitasi online scam di Myanmar berhasil dipulangkan ke Indonesia pada Selasa 18 Maret. Kepulangan mereka disambut oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding. Topik kita kali ini, saya akan membahas tentang aksi tindak kejahatan scammer online dan TPPO. Mungkin dari kita yang masih awam pasti bertanya-tanya tentang apa itu scammer dan apa itu TPPO. Saya akan menjelaskan tentang keduanya sesuai dengan apa yang saya ketahui. Scammer atau scam adalah penipu atau penipuan. Adalah seorang yang melakukan penipuan melalui internet atau media lainnya dengan memanfaatkan kepercayaan calon korban dan mengambil uang atau informasi pribadi mereka secara ilegal. Mereka sering mengatasnamakan satu perusahaan atau individu yang dikenal dan membuat tawaran yang terlihat sah untuk mengelabui korbannya. Secara sederhana, pelaku kejahatan mendapat keuntungan finansial secara ilegal atas seseorang atau suatu badan usaha. Scam atau penipuan sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Mungkin kalian tahu tentang Hegestratos dan Xenos Themis. Mereka adalah dua pedagang Yunani yang melakukan penipuan asuransi pada kapal dan muatan mereka pada abad ketiga sebelum Masehi. Mereka merupakan pelaku penipuan yang tercatat pertama kali dalam sejarah, dengan cara mengambil bottom re, yaitu polis asuransi, untuk kapal dan dagangan mereka, serta diwajibkan membayar kembali pinjaman plus bunganya. Setelah menjual semua dagangannya, mereka meninggalkan dermaga, lalu menenggelamkan kapal mereka untuk mengantongi uang pinjaman. Akan tetapi, usaha mereka gagal setelah diketahui dan berusaha melarikan diri. Hegestratos tewas saat mencoba melarikan diri, dan Xenos Themis menghadapi tuntutan hukum di pengadilan Athena. Dari kejadian itulah muncul penipu-penipu yang lain hingga sekarang. Ada beberapa jenis scam atau penipuan yang sering terjadi saat ini. Di antaranya, yang pertama, phishing. Phishing adalah salah satu kejahatan online dengan cara mengelabui korban dengan memanfaatkan data pribadi, data akun, dan data finansial korban yang didapat melalui email, telepon, pesan teks, ataupun berupa tautan. Salah satu contoh kegiatannya yaitu saat seseorang menerima satu pesan WhatsApp mengatasnamakan sebuah instansi atau perusahaan, di mana pada pesan tersebut meminta data pribadi Anda ataupun terdapat tautan yang harus dikunjungi oleh calon korban. Nantinya data pribadi tersebut dapat disalahgunakan oleh pelaku. Makanya berhati-hatilah saat Anda menerima satu pesan berupa tautan atau link. Jangan langsung mengklik atau masuk. Sebaiknya menghubungi dulu pihak instansi atau perusahaan yang terkait, serta memastikan kalau pesan yang Anda terima itu benar dan bukan penipuan. Yang kedua, catfishing. Catfishing dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan cara menggunakan identitas atau informasi seseorang dan digunakan untuk melakukan penipuan kepada orang lain. Contohnya, seseorang yang membuat akun media sosial palsu
seolah-olah dia teman dekat atau kerabat untuk mendapatkan kepercayaan korban dan memanfaatkannya. Di saat seperti itu, jangan langsung percaya dengan profil yang sempurna. Periksa profil dan pastikan kepada kerabat yang lain. Jangan sampai memberikan informasi pribadi Anda serta tolak segala transaksi keuangan. Tanyakan hal-hal yang spesifik tentang latar belakang atau hal pribadi lainnya yang hanya Anda dan kerabat Anda yang tahu, serta minta untuk melakukan panggilan video, karena pelaku kejahatan sering menghindari komunikasi tatap muka. Yang ketiga, auction fraud atau penipuan lelang. Auction fraud juga merupakan satu di antara bentuk scam dengan melakukan modus penipuan menggunakan website lelang palsu. Pelaku akan berpura-pura menjual suatu barang pada website tersebut. Kasus penipuan ini hanya ditemukan saat Anda membeli barang yang ternyata palsu. Ada baiknya melakukan pembelian barang online dengan cara pembayaran COD atau belilah barang online kepada owner yang sudah terpercaya. Dan cara lainnya adalah saat akan ada konser musik. Para pelaku penipuan sering menggunakan modus menjual tiket konser yang ternyata tiket goib. Yang keempat, donation scam. Donation scam merupakan penipuan dalam bentuk donasi. Pelaku memanfaatkan belas kasihan seseorang untuk melakukan penipuan dengan cara mengaku membutuhkan bantuan keuangan atau suntikan dana dengan berbagai alasan. Yang kelima adalah cold call scam. Cold call scam adalah penipuan yang dilakukan melalui telepon dengan berpura-pura menjadi kerabat atau dari perusahaan lain atau pihak berwenang. Pelaku akan memanipulasi korbannya agar mengikuti apa yang dia minta. Ciri-ciri penipuan seperti ini: pelaku menggunakan identitas palsu atau mencurigakan, menawarkan keuntungan yang terlalu menggiurkan, mendesak korban untuk bertindak cepat, meminta informasi pribadi atau keuangan yang sensitif. Ketika Anda mendapatkan telepon dari pihak yang tidak dikenal, apalagi mengatasnamakan instansi tertentu, sebaiknya cek dulu kredibilitasnya. Anda bisa mengecek nomor telepon, alamat email maupun media sosial dengan tanda verifikasi maupun melalui situs resmi mereka. Jadi, waspadalah terhadap tawaran yang terlalu menggiurkan. Jangan memberikan informasi pribadi Anda dengan mudah, dan jaga informasi pribadi Anda tetap rahasia. Berhati-hatilah saat berinteraksi dengan orang yang tidak Anda kenal secara langsung di platform media. Jika ada nomor baru yang masuk, mintalah untuk video call untuk memastikan kebenarannya. Atau kalau nomor yang tidak dikenal itu sering mengganggu, ada baiknya untuk memblokir nomor itu. Selanjutnya, TPPO. TPPO adalah singkatan dari tindak pidana perdagangan orang atau perdagangan manusia. Aksi kejahatan ini melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial atau bisnis untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Dengan modus melakukan perekrutan tenaga kerja dengan iming-iming gaji yang sangat tinggi, cukup kerja santai tanpa harus bekerja keras, atau merekrut seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, dan sebagainya. Mereka yang terjerat akan terpaksa bekerja dalam bentuk kegiatan prostitusi, kerja paksa, perbudakan, atau penindasan, serta bahkan banyak yang harus kehilangan nyawa karena organ dalam tubuh mereka diambil dan dijual. Aksi kejahatan ini sangat terorganisir, sehingga sampai sekarang pihak penegak hukum masih belum bisa memberantas secara keseluruhan aksi kejahatan ini. Lalu, di negara-negara mana saja para pelaku kejahatan scam dan TPPO tertinggi pernah terjadi? Dan apakah negara kita, Indonesia, juga termasuk di dalamnya? Dari beberapa artikel yang saya baca, ada beberapa negara dengan tingkat scam atau penipuan tertinggi di dunia.
Yang pertama adalah Nigeria. Negara yang terletak di benua Afrika ini diperkirakan memiliki penduduk mencapai 237,5 juta jiwa. Kejahatan yang paling sering terjadi di negara ini adalah pencurian kartu kredit, penipuan dalam penjualan emas, kencan online, penipuan pemalsuan dokumen, transfer warisan palsu, situs web palsu, kontrak palsu, penculikan, perampokan, dan penipuan pekerjaan. Para pelaku sering menggunakan metode tertentu seperti melalui email maupun pesan media sosial. Yang kedua, negara India. Waspadalah saat Anda berkunjung di negara ini, karena penipuan kadang berasal dari pengemudi taksi yang menawarkan ke hotel yang lebih mahal, atau mengimpor batu rubi bebas bea cukai. Kasus penipuan online di India juga semakin marak. Penipuan yang terjadi meliputi pekerjaan dari rumah online, penipuan ulasan, hingga penipuan melalui YouTube, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, negara Cina. Para pelaku penipuan di Cina menggunakan berbagai cara, dan salah satunya adalah penipuan terkait masuk perguruan tinggi. Dalam melakukan aksinya, para pelaku biasanya meyakinkan orang tua siswa bahwa anak mereka masih bisa diterima di perguruan tinggi meskipun memiliki nilai yang buruk. Serta para pelaku juga menyebarkan virus Trojan untuk mencuri kata sandi atau gambar yang dapat digunakan untuk memeras korbannya. Yang keempat, negara Pakistan. Para pelaku penipuan di negara ini biasanya menyamar sebagai personil militer di situs kencan online, lalu menjalin hubungan dengan tujuan utama untuk mencuri gambar korban yang akan digunakan dalam penipuan lainnya. Selain itu, ada juga penipu yang berpura-pura menjadi tentara untuk membujuk korbannya agar memberikan uang. Dan yang terakhir adalah negara kita tercinta, Indonesia. Dari laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika, tercatat ada sebanyak 1.730 konten penipuan online dari bulan Agustus tahun 2018 hingga bulan Februari tahun 2023. Dan di sepanjang tahun 2024, ada sebanyak 890 konten hoaks yang teridentifikasi berisi penipuan. Serta yang paling sering terjadi adalah penipuan berkodok hadiah, mengirim tautan, dan sebagainya. Untuk modus mengirim tautan, pelaku penipuan seringkali menyalahgunakan nama berbagai platform transaksi digital, termasuk dompet digital Indonesia, seperti GoPay, Dana, OVO, dan lain-lainnya. Biasanya modus ini akan mengarahkan korban untuk mengklik link pemulihan akun palsu yang dapat menyebabkan pencurian data pribadi, serta penipuan lewat telepon yang meyakinkan korbannya hingga berhasil mengambil uang di rekening mereka. Sedangkan untuk kasus TPPO tertinggi yang pernah terjadi juga berada di negara India, dengan korban tercatat di tahun 2018 mencapai 7.989.000 orang. Secara rutin diperdagangkan secara ilegal untuk dijadikan pekerja seks komersial atau kerja paksa lainnya, dan yang menjadi korban kebanyakan adalah anak-anak dan perempuan. Yang kedua, di Cina, pada tahun 2018 tercatat ada 3.864.000 korban perbudakan. Praktek perdagangan manusia yang terjadi di Cina biasanya berupa eksploitasi warga asing maupun warga asli Cina yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Para pelaku kejahatan ini telah terorganisir dengan baik. Beberapa dari pelaku memanfaatkan kondisi dari korban, biasanya merupakan warga dari daerah pedesaan, dan kemudian diberikan tawaran palsu untuk bekerja di kota. Setelah korban tertarik, mereka akan memaksa para korban untuk bekerja sebagai pekerja prostitusi. Yang ketiga, negara Pakistan. Tercatat ada 3.186.000 orang sebagai korbannya di tahun 2018. Penegakan hukum yang tidak efektif serta adanya pejabat lokal yang ditemukan sebagai pelaku perbudakan modern di Pakistan.
Yang keempat adalah Korea Utara. Di tahun 2018, terdapat 2.640.000 orang yang tercatat sebagai korbannya. Kerja paksa merupakan bagian dari sistem politik dan pilar ekonomi di Korea Utara. Perempuan, anak-anak, serta mahasiswa yang tidak mampu dinilai rentan menjadi korban perdagangan manusia. Yang kelima adalah Nigeria. Tercatat sebanyak 1.386.000 orang yang telah menjadi korbannya. Praktek perdagangan manusia di negara ini salah satunya berupa pemaksaan korban untuk menjadi pekerja paksa dan pekerja prostitusi, serta kebanyakan anak laki-laki yang rentan untuk dijadikan pengemis. Yang keenam, negara Iran. Tercatat di tahun 2018, ada sebanyak 1.289.000 orang menjadi korban. Terdapat beberapa komunitas yang dianggap lebih rentan atas kasus perdagangan manusia. Di antaranya adalah perempuan, anak-anak, etnis minoritas, pengungsi, dan migran. Perempuan yang banyak di antara mereka dijadikan perdagangan seks di kafe, hotel, dan pusat pijat. Dan selanjutnya, Indonesia. Data Global Slavery Index tahun 2018, jumlah korbannya sebesar 1.220.000 orang. Laporan tersebut menyatakan bahwa masing-masing dari provinsi di Indonesia merupakan sumber dan tujuan dari praktek perdagangan manusia. Dan para pelaku perdagangan manusia menggunakan platform online untuk mencari korbannya untuk disalurkan sebagai pekerja prostitusi. Lantas yang jadi pertanyaan, apakah ada korban scam atau penipuan yang juga menjadi korban TPPO atau perdagangan manusia? Jawabannya ada, dan yang lebih miris lagi, korbannya juga warga Indonesia. Kasus kejahatan scam dan perdagangan orang sudah menjadi kejahatan lintas negara yang terorganisir. Korbannya bukan hanya dari negara-negara luar, tapi korbannya juga banyak dari negara kita sendiri, Indonesia. Mereka dijanjikan kerja santai dengan gaji yang sangat tinggi. Wow, sangat menggiurkan. Mereka yang berhasil direkrut akan disekap dan disiksa, lalu disuruh kerja paksa untuk melakukan penipuan secara online. Bahkan mereka diancam akan diambil organ dalam tubuhnya jika tidak menuruti kemauan para pelaku atau tidak mencapai target kerja. Sejak tahun 2022 sampai tahun 2025, Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI yang bekerja sama dengan pemerintah telah berhasil menangani ratusan kasus scam dan perdagangan orang, serta berhasil memulangkan ribuan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban di negara Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Namun, ada juga korban yang harus pulang tanpa nyawa. Seperti kasus yang sempat viral baru-baru ini, Soleh Darmawan, pria asal Bekasi, Jawa Barat yang masih berumur 24 tahun ini, menjadi korban penipuan dengan modus pekerjaan dan menjadi korban perdagangan orang. Awalnya Soleh menerima tawaran dari seorang wanita untuk bekerja sebagai juru masak di sebuah hotel di Thailand. Dia berangkat tanggal 18 Februari tahun 2025. Namun pada tanggal 4 Maret tahun 2025, pihak keluarganya mendapat kabar kalau Soleh telah meninggal dunia. Dan pada tanggal 16 Maret tahun 2025, jasad Soleh dipulangkan. Pihak keluarga yang menerima jasad Soleh menemukan ada yang janggal pada jasadnya. Pihak keluarga menemukan ada luka jahitan di bagian pinggangnya dan menimbulkan dugaan kalau ginjalnya telah diambil. Ada juga kasus yang menimpa Rio Maulana, asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada tahun 2023, berniat untuk membahagiakan orang tuanya dan memilih bekerja di Kamboja. Namun, harus pulang kembali ke rumah orang tuanya tanpa nyawa dan tanpa ginjal. Tapi baru-baru ini,
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Abdul Qadir Karding, telah menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari mencari pekerjaan sebagai pekerja migran di negara Myanmar, Thailand, dan Kamboja karena kecenderungan pengiriman tenaga kerja di negara tersebut terkait dengan scam dan perdagangan orang. Abdul Qadir Karding juga menjelaskan bahwa Indonesia belum memiliki kesepakatan penempatan tenaga kerja migran di negara-negara tersebut. Pihak Kementerian P2MI sedang melakukan penataan teknis untuk pengiriman tenaga kerja migran di berbagai negara. Maka dari itu, untuk teman-teman yang berniat bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri, khususnya di negara Myanmar, Thailand, dan Kamboja, sebaiknya jangan dulu sebelum ada keputusan kerjasama dengan Indonesia untuk menghindari hal yang mengerikan kembali terjadi. Itulah salah satu pembahasan dalam tema sudut gelap kita kali ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat serta mendapatkan sisi positifnya. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian dan cermat dalam memilih. Karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini dan nantikan kisah-kisah nyata sudut gelap berikutnya di channel ini.